Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amalia. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Saya dari kelas A tingkat 1 semester 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari jaringan dan organ yang digunakan sebagai alat reproduksi dan berkembang biak. Sistem reproduksi pada wanita atau yang biasa disebut dengan genitalia dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Kita bahas satu persatu. Genitalia eksternal adalah genitalia atau sistem reproduksi yang dapat dilihat dari luar atau yang dapat langsung dilihat oleh mata. Organ-organ yang terdapat pada genitalia eksternal diantaranya yaitu mons pubis atau tempat tumbuhnya bulu-bulu halus, klitoris, uretra atau saluran kencing, vagina, lubang vagina, himen atau yang biasa kita sebut dengan selaput darah, labia mayora atau bibir dari vagina, bibir luar dari vagina, labia minora, bibir dalam dari vagina, perineum yaitu jarak antara vagina dengan anus, dan yang terakhir yaitu lubang anus. Pada genitalia eksternal juga terdapat dua kelenjar yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terdapat pada sisi-sisi vagina. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat kopulasi. Sedangkan kelenjar Skene adalah kelenjar yang terdapat pada sisi-sisi uretra yang fungsinya sama untuk mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal adalah sistem reproduksi yang terdapat di bagian dalam. Organ-organ pada genitalia internal yang pertama yaitu ovarium, yaitu tempat pematangan ovum atau tempat terjadinya oogenesis. Yang kedua ada fimbriae, yaitu organ yang berbentuk seperti jari-jari yang berfungsi untuk menangkap sel telur lalu disalurkan ke tuba Fallopi. Dan yang ketiga adalah tuba Fallopi, yaitu tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma, yaitu tepatnya di ampula tuba. Dan bagian yang terakhir yaitu uterus atau rahim. Uterus dibagi menjadi tiga, yaitu bagian paling bawah disebut dengan cervix uteri, bagian tengah disebut dengan corpus uteri, dan bagian paling atas disebut dengan fundus uteri. Uterus juga terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan terluar dinamakan myometrium, lapisan kedua dinamakan perimetrium, dan lapisan yang terakhir dinamakan endometrium. Lapisan endometrium adalah lapisan yang akan meluruh ketika menstruasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pelvis atau panggul. Jadi pada pelvis itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras pada panggul itu terdiri dari os atau tulang dan artikulasio atau sendi. Dan bagian lunak pada panggul itu terdiri dari muskulus atau otot dan ligamen. Pada panggul, bagian keras dibagi lagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor adalah bagian atas dari panggul yang berfungsi untuk menopang organ pencernaan, dan pelvis minor itu berfungsi untuk menopang organ reproduksi. Pelvis mayor dibentuk oleh 4 tulang, yaitu 2 tulang os coxa, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Kita bahas satu persatu. Os coxa dibagi lagi menjadi 3 yang dihubungkan oleh acetabulum atau tempat melekatnya tulang pangkal paha atau yang disebut dengan caput femoralis. Dari acetabulum ke atas itu disebut dengan os ilium. Acetabulum ke bawah disebut dengan os ischium, dan acetabulum ke depan itu disebut dengan os pubis. Kita bahas satu persatu. Pada os ilium terdapat penebalan tulang yang dinamakan crista iliaca. Dan pada crista iliaca terdapat tonjolan yang dinamakan spina, yaitu tonjolan pertama yang di atas di depannya crista iliaca dinamakan spina iliaca anterior superior.
Dan tonjolan yang di bawahnya itu dinamakan spina iliaca anterior inferior. Dan di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat cekungan yang dinamakan incisura ischiadica major. Kita lanjut ke tulang keras yang kedua, yaitu dari acetabulum ke bawah itu dinamakan os ischium atau tulang duduk. Pada os ischium terdapat lubang yang dinamakan foramen ob. Dan bagian keras pada tulang panggul yang terakhir adalah dari acetabulum ke depan itu dinamakan os pubis atau tulang kemaluan. Dan pada os pubis juga terdapat yang namanya simfisis pubis yang termasuk dari artikulasio atau sendi. Dan kita lanjut ke bagian pelvis mayor yang kedua, yaitu os sacrum atau tulang yang terbentuk dari 5 ruas tulang yang bersatu. Pada os sacrum itu terdapat lubang-lubang kecil, dan bagian terakhir pada pelvis mayor yaitu os coccygeus atau os yang terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Kita lanjut ke pembahasan pelvis minor atau panggul kecil. Pada pelvis minor terdapat 4 bidang penting, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul yaitu terdiri dari promontorium, sayap sakrum kiri dan kanan, artikulasio sacroiliaca, linea terminalis atau linea innominata, dan bidang luas panggul yaitu dimulai dari pertengahan simfisis pubis menuju pertengahan acetabulum, dan yang terakhir ke sakral 2 dan 3. Dan yang ketiga bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dimulai dari tepi bawah simfisis pubis menuju spina ischiadica kiri dan kanan dan memotong os sacrum 1-2. Dan yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu terdiri dari 2 segitiga yang sama, segitiga depan dan segitiga belakang. Segitiga depan itu arcus pubis, dan segitiga belakang yaitu 2 tuber ischiadicum kiri dan kanan, sinistra dan dextra, yang dibatasi oleh ligamen sacrotuberosum. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada panggul. Kita akan menggunakan jangka panggul. Yang pertama kita akan ukur yaitu distansia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca dextra dan sinistra, kiri atau kanan. Jarak normal untuk distansia spinarum yaitu 23-26 cm. Kedua yang kita akan ukur adalah distansia cristarum, yaitu jarak antara crista iliaca dextra dan sinistra. Ukuran normal distansia cristarum yaitu 26-29 cm. Yang terakhir adalah buldeluk, yaitu jarak antara dumbal kelima dengan tepi atas simfisis pubis. Ukuran normalnya yaitu dari 18 cm sampai 20 cm. Sampai 20 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panggul, yaitu kita akan mengukur lingkar panggul dengan menggunakan medlis. Mulai dari simfisis pubis menuju simfisis pubis. Ukuran normal untuk mengukur lingkar panggul yaitu dari 80 sampai 90 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot atau muskulus yang ada pada panggul. Otot atau muskulus yang ada pada panggul yang pertama adalah musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus ini adalah tempat injeksi atau tempat menyuntik.
Selanjutnya, musculus levator ani, musculus pincer ani externus, atau otot yang berbentuk seperti cincin yang mengelilingi organ anus. Dan yang terakhir yaitu musculus bulbospongiosus, atau otot yang berbentuk seperti spons yang mengelilingi sisi vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul, diantaranya yaitu bentuk panggul ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Kita bahas satu persatu. Bentuk panggul ginekoid adalah bentuk panggul yang dimiliki hampir 41% wanita karena memiliki spina ischiadica tumpul dan arcus pubis yang berbentuk seperti bulat. Dan bentuk panggul yang kedua yaitu android. Android ini adalah bentuk panggul yang dimiliki oleh 33% pria karena bentuk sakrum yang mendatar dan spina ischiadicanya menonjol. Dan bentuk panggul yang ketiga yaitu bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul ini hampir dimiliki oleh semua laki-laki karena memiliki spina ischiadica yang tidak menonjol dan berbentuk seperti hati. Dan bentuk panggul yang terakhir yaitu bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul ini berbentuk oval dan jarang sekali ditemukan pada laki-laki maupun wanita. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.